Tamiri ternganga melihat ribuan orang yang sedang disiksa. Namun Samira sudah ada di sana bergabung menjadi tumpukan manusia yang dijadikan tiang keraton. Menggupaikan tangan memanggil-manggil Tamiri. Di sini Tamiri goyah pendiriannya. Dia hampir mau membatalkan ritualnya. Namun ingat ucapan dari Ki Warsa, kalau apa yang dia saksikan nanti hanyalah bentuk ujian dan tak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Masih melanjutkan cerita pesugihan gulang-gulang Bargola Ijo. Mohon maaf juga buat Baraya semua kalau cerita pesugihan ini sampai akan jadikan 3 part, 3 episode. Bukan karena apa-apa, tetapi memang narasumber kita yang bernama Mbak Nani itu ngirim ceritanya nggak sekaligus. Dikarenakan beliau ini banyak pertimbangan. Dan dalam cerita ini semua nama tempat, nama lokasi, nama daerah tempat tinggalnya, nama desa dan nama para pelaku dan tokoh-tokoh dalam cerita itu semua sengaja Akang samarkan. Tak ada satupun nama tokoh ataupun tempat yang asli. Kenapa? Memang agak nggak biasa nih Akang sampai nyamarin semua nama dalam cerita. Ini semua dikarenakan menurut Mbak Nani, si pelaku pesugihan gulang-gulang ini, keluarga besarnya itu salah satu Baraya KMS juga. Jadi sering juga nonton video-video kita. Makanya begitu berbahaya bagi keselamatan si Mbak Nani kalau sampai nama mereka tidak Akang samarkan. Jadi mohon maklumlah khusus dalam cerita yang satu ini. Nah, di video sebelumnya si Samirah, istri dari Juragan Karnadi yang menjadi pasangan nyupang gulang-gulang Bargola Ijo, yang tugasnya adalah melayani nafsu si gulang-gulang, si Prabu Wiratmoko setiap malam Jumat Kliwon. Dia meninggal dunia, mati dengan kondisi yang begitu mengenaskan, disertai dengan munculnya fenomena alam yang lebih mirip seperti film-film ajab di salah satu stasiun televisi. Namun itu semua betul-betul nyata. Bukan karangan Mbak Nani apalagi Akang. Itu semua nyata terjadi. Apa yang menimpa almarhum dari sosok si Samirah itu adalah bentuk ajab dunia, bentuk kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada kita yang masih hidup di dunia. Itu baru di dunia loh. Belum nanti ketika kita berkumpul di Yaumil Mahsyar, di hari pertimbangan, hari pertanggungjawaban, siksa neraka abadi buat mereka. Mereka-mereka yang menyembah setan, yang menggadaikan iman, menyembah sesuatu selain Allah. Mereka akan abadi di dalam neraka jahanam. Dan sekarang pun pasca kematiannya, yang lain di alam barzah, lah ini dia sedang menderita di alam jin, tempat si Prabu Wiratmoko. Bergabung pula dengan para pendahulunya, sama-sama pemuja pesugihan pula.
Nah, waktu itu sebelum si Samirah ini mati, Samirah ini kan memanggil anaknya, anak tertuanya yang bernama Rani, untuk melanjutkan pesugihan keluarga besar mereka, yang tentunya disetujui oleh Rani dan suaminya Tamiri, karena semua perusahaan milik Karnadi, dari mulai pertambakan, perusahaan ikan asin, sawah, penggilingan padi, kapal-kapal nelayan, itu akan beralih dalam pengelolaan Tamiri. Tamiri tentunya yang memang ingin dipanggil bos, lantas setuju. Dan langsung saja menemui Aki Warsa, si pelanjut dan penerus sosok Ki Ronggo Warsito. Tahun 2017, pasca kematian Samirah, resmi sudah semua aset perusahaan beralih pengelolaan kepada Tamiri. Nah, di sini Tamiri pun betul-betul berubah kehidupannya. Memang dia kaya raya karena disokong oleh mertua, tapi kan berbeda ketika semua perusahaan di bawah kendalinya. Makin sombong dia, makin merasa, nih gua gitu. Tetapi kepada sahabat-sahabatnya, Tamiri ya tetap bersikap biasa. Nah, kebetulan salah satu sahabat dari Tamiri itu adalah paman dari Mbak Nani, narasumber kita. Namanya Mang Turiman. Nah, Turiman inilah yang tanpa sengaja akhirnya dia mengetahui rahasia terbesar keluarga Juragan Karnadi. Menurut cerita Mbak Nani, waktu itu di tahun 2018, Tamiri dan Turiman yang memang bersahabat dan besar bersama sedari kecil. Ikatan mereka bukan hanya pertemanan, tetapi Turiman dan Tamiri, walau tak terikat hubungan darah, mereka berdua ini sudah layaknya seperti saudara, saking dekatnya hubungan mereka. Satu ketika, Turiman, dia ini datang berkunjung ke rumahnya Juragan Tamiri. Dah ganti nih jadi Juragan si Tamiri. Datang ke rumah si Tamiri. Tentunya sebelum berangkat ke rumah, Turiman sudah mengabari terlebih dulu lewat telepon saat itu. Tiba di tempat tinggalnya Tamiri, Tamiri begitu senang kedatangan sahabatnya. Langsung disambut sampai berpelukan, seolah sudah bertahun-tahun tak bertemu. Padahal hanya hitungan hari saja. Ketika bertemu dengan Tamiri, Turiman pun begitu takjub melihat perubahan drastis dari Tamiri. Kelihatan bener lah kalau orang banyak duit, punya kekuasaan, dari penampilan dan postur tubuh pun bisa terlihat. Nah, di sini Tamiri pun menjamu Turiman di teras di depan rumah, duduk di kursi jati berukir yang dipesan langsung dari Jepara, menunjukkan kemewahan dan status sosial dari si pemilik rumah. Di sini Tamiri pun bertanya, "Tumben Man, sampai nelpon dulu kamu mau kemari. Ada apa? Jarang-jarang loh." "Ya bukan apa-apa bos. Sekarang ini kan bos Tamiri udah bukan orang yang dulu. Sekarang kan sudah jadi bos besar, mimpin beberapa perusahaan. Ya takutnya kalau datang nyelonong gitu aja, gak ada di rumah. Pasti sibuk ngurus perusahaan," jawab si Turiman. Tamiri ya hanya terkekeh tersenyum saja. "Ya gak gitu juga Man. Kalau kamu yang datang, ada kegiatan apapun ya pasti tak tunda. Ingat loh, kamu itu sudah seperti saudaraku sendiri," ucap Tamiri sambil tersenyum.
Obrolan pun berlanjut ngaler ngidul ke sana kemari sambil menikmati makanan dan kopi. Nah, di sini sambil menyulut rokok, Turiman bertanya ke Tamiri, "Bos, kok diperhatiin? Kayaknya gampang banget nyari duit. Bagi-bagi dong bos, gimana caranya biar bisa gampang nyari duit kayak bos Tamiri? Bagi-bagi tips lah, bagi-bagi cara. Masa nggak kasihan apa? Lihat kawan sengsara sampai saat ini. Hidup susah, banyak utang. Makan pun ya hanya seadanya. Tolonglah bos, bagi-bagi dong caranya biar bisa kaya raya seperti bos Tamiri." Namun ditanya seperti itu, Tamiri yang tadinya ceria, bahagia, seketika raut wajahnya berubah. Seperti yang penuh kesedihan, penuh akan penyesalan. Di sini suasana pun menjadi canggung, terasa betul oleh Turiman. "Loh, bos, kenapa bos? Kok malah nekuk muka kayak gitu?" "Ya maaf bos, cuma bercanda kok. Kalau memang itu rahasia ya gak usah diceritakan lah. Saya juga sudah puas kok dengan kehidupan yang saat ini saya jalani," ucap Turiman. Merasa bersalah dia. "Bukan Man, bukan masalah itu. Man, jangan pernah sekalipun kamu punya pemikiran ingin mengikuti jejak langkahku, ingin mengikuti sesuatu yang aku lakukan. Jangan Man, jangan." Nada suara Tamiri berubah begitu sendu. Turiman terbelalak. Ini maksudnya Tamiri apa? Maksud kamu apa, Ri?" Di sini Tamiri tak menjawab, tapi malah menangis meneteskan air mata di depan Turiman sahabatnya. "Man, kalau harus memilih, tentunya aku lebih memilih hidup susah seperti kamu daripada bergelimang harta seperti saat ini. Itu semua apa yang kau lihat tak seperti apa yang kurasakan, Man. Kalian melihat kami hidup bergelimang harta, serba ada, serba mewah. Tetapi Man, di balik itu semua hanya penderitaan yang saya rasakan, Man." Tangisan Tamiri semakin menjadi-jadi sampai membuat Turiman begitu kebingungan. "Ri, ada apa Ri? Coba cerita, apa yang sebenarnya terjadi?" Turiman yang merasa khawatir dong, lihat sahabatnya seperti ini. Sisi rapuhnya betul-betul keluar di depan Turiman. Orang yang biasanya tegas kalau nyuruh ke karyawan, bahkan seringkali bertolak pinggang sambil menunjuk ngatur-ngatur para pegawai, gagah berwibawa, bahkan terkesan galak, garang. Namun saat itu di depan Turiman begitu rapuh. Tak malu menangis sesenggukan yang Turiman sendiri nggak ngerti apa penyebab di balik tangisan itu. Lantas di sini setelah Tamiri bisa menguasai diri, dia menarik napas begitu panjang, terdiam, menyusut air mata yang masih mengalir. Di sini Tamiri pun cerita apa yang dia alami sebelum kematian Samirah mertuanya. Turiman diam mendengarkan dengan fokus apa yang akan diceritakan si Tamiri. Namun sebelum itu, buat Baraya semua, khususnya buat Baraya yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, share video-video di channel kita.
bagikan di media sosial kalian agar lebih banyak orang yang melek dan paham akan sisi gelap dunia spiritual. Dan alangkah lebih baiknya ketika baraya semua menonton video di channel ini, biasakan tonton dari awal sampai selesai, biar tidak gagal paham. Karena apa? Semalam ada yang nge-WA ke Akang. Kayaknya dia baru dah nonton video-video di channel ini. Itu malah minta Akang nganter dia pesugihan ke gua Kapir di Pamijahan. Bahkan sampai nyangka Akang ini juru kunci. Asem kan? Makanya biasakan nonton itu dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip biar gak gagal paham gitu loh. Akang ini bukan mempromosikan pesugihan, apalagi buka layanan antar-antar orang seperti itu. Justru Akang yang suka ngacak-ngacak yang gituan. Gak ada baiknya ngikut-ngikut ritual seperti pesugihan dan sejenisnya. Hanya kekayaan sesaat, itu pun tak bisa dinikmati, malah nanti celaka selamanya. Lanjut ke cerita. Di sini, menurut penuturan Tamiri kepada Turiman pamannya Mbak Nani, Tamiri berkata, waktu itu selepas dipanggil oleh mertuanya, Rani cerita kepada Tamiri tentang perintah untuk melanjutkan ritual pesugihan keluarga mereka. Dengan iming-iming semua perusahaan akan beralih tangan kepada Tamiri. Di sini Tamiri sebenarnya dalam hati ingin menolak, tapi didesak terus oleh sang istri. Ditambah Tamiri yang sudah terbiasa hidup senang, dia pun gak mau kalau sampai harus hidup sengsara. Karena kalau tak ada yang meneruskan, maka harta yang ada semua hilang. Nah di sini akhirnya Tamiri pun setuju juga. Lantas diberi alamat tempat tinggal dari Ki Warsa di daerah Jelegong di kaki Gunung Ciremai. Tamiri dan Rani istrinya lantas langsung berangkat menemui Aki Warsa. Setibanya di tempat Ki Warsa, Tamiri dia pun menceritakan dan memperkenalkan diri. Oh jadi kalian ini anaknya si Karnadi dan Samirah. Iya Ki, saya ini menantunya dan ini istri saya, anak pertama dari Juragan Karnadi, bapak mertua saya. Oh, bagaimana keadaan ibu dan bapak kalian? Sehat? Sehat Ki, ucap Rani. Tapi ya itu Ki, menurut ibu, malam Jumat Kliwon kemarin, itu Raja Gulang-Gulang Bargola Ijo Prabu Wiratmoko bilang kalau ibu sudah dekat waktunya untuk dibawa pulang. Dan menyuruh lekas mencari pengganti, penerus. Dan sayalah yang ditunjuk ibu dan bapak untuk meneruskan perjanjian ini Ki. Oh, sudah mau dijemput si Samirah? Iya Ki, ya sudah, tak apa-apa. Lawang di sana pun hidupnya bakalan enak, melebus warga. Gak seperti kata orang-orang disiksa segala macam, tidak. Bohong itu. Para pelaku pesugihan, ya di sananya enak. Hidupnya terjamin seperti waktu mereka hidup di alam manusia. Ucap Ki Warsa yang tentunya berdusta. Lantas apa yang harus kami berdua lakukan Ki? Tamiri kembali menyambung pembicaraan. Begini, kalau memang kalian sudah siap untuk meneruskan perjanjian Karnadi dan Samirah, maka malam ini juga Aki akan membantu membimbing kalian untuk melakukan ritual. Syaratnya apa aja Ki? Ki Warsa pun menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti ayam 7 ekor, dupa 11 batang,
Ini untuk si Tamiri ya. Kembang setaman, arak 1 botol, dan sejenisnya. Lantas Tamiri di sini yang gak mau pusing akhirnya meminta agar Ki Warsa yang menyediakan itu semua. Termasuk sesaji untuk keperluan ritual istrinya. Waktu itu Tamiri dan si Rani menyerahkan uang sekitar 10 juta kepada Aki Warsa. Yang tentunya Aki Warsa tersenyum karena paling yang digunakan buat beli sesaji nggak sampai 1 juta. Maka mereka berdua pun disuruh istirahat di kamar tamu. Rumah Ki Warsa pun nggak kayak dulu yang rumah panggung, rumahnya udah gedong permanen. Itu pun dibantu oleh Karnadi, dibangunkan sama si Karnadi. Nah, malam harinya Tamiri dan Rani dipanggil berkumpul di ruang tamu. Malam ini kalian berdua akan melanjutkan ritual. Khususnya untuk kamu Tamiri, seperti yang dulu dilakukan oleh bapak mertuamu. Sebelum nanti kamu Aki bawa ke tempat semedi, ke tempat ritual di hutan di Gunung Cermai. Kamu akan Aki mandikan terlebih dulu, agar badanmu suci, bersih, bisa didatangi oleh Prabu Wiratmoko. Prabu Wiratmoko ini raja. Dan dia nggak akan datang kepada orang-orang kotor. Kamu harus suci jasad dan batinmu. Baik Ki, apapun akan saya lakukan Ki. Lantas istri saya bagaimana Ki? Istrimu nanti, kamu yang paling utama. Sekarang ikut Aki ke kamar mandi. Baik Ki, ucap si Tamiri. Tamiri mengikuti Ki Warsa menuju ke kamar mandi. Oh, kalau zaman dulu mah di belakang di halaman dimandikannya. Sekarang kan kamar mandinya udah di dalam. Masuk ke dalam kamar mandi. Di situ sudah ada ember besar penuh dengan air dengan topping kembang 7 rupa, kembang setaman. Di sini Ki Warsa lantas merogoh saku mengeluarkan 2 botol minyak yang ketika tutup botolnya dibuka, baunya itu wangi menyengat menyeruak di dalam kamar mandi. 2 botol minyak ukuran 10 mili itu langsung dicampurkan dengan air untuk mandinya Tamiri. Nah, sebelum itu Tamiri pun disuruh menanggalkan semua pakaiannya sampai tak berbusana sama sekali. Lantas Ki Warsa menciduk air 1 gayung, dipegang dengan tangan kanan dan tangan kirinya memegang ubun-ubunannya Tamiri. Sambil Ki Warsa ini lantas membaca jampi-jampi yang entah apa artinya sebanyak beberapa kali, dan ketika jampi-jampi dibacakan, Tamiri ini merasakan tubuhnya bergetar seperti ada aliran listrik statis yang menjalar dari ubun-ubun ke sekujur badan. Tahan, tahan Jang, tahan. Harus kuat agar tubuhmu betul-betul suci. Tamiri mengangguk. Beberapa menit aliran listrik statis menjalar di pembuluh darah tubuh Tamiri. Selepas selesai, barulah Ki Warsa menyiramkan air ke kepalanya Tamiri sampai 7 gayung. Dan selepas itu Ki Warsa menyuruh Tamiri melanjutkan mandi sampai air di dalam ember habis tak tersisa. Singkat cerita, selesai nih si Tamiri mandi. Tanpa mengenakan handuk, langsung menggunakan pakaiannya, dia keluar nyamperin ke ruang tamu ke tempat Ki Warsa dan Rani istrinya. Tiba di ruang tamu, Ki Warsa tersenyum. Bagus, tubuhmu sudah suci. Sekarang ikut dengan Aki. Bawa semua sesaji di belakang rumah. Kita berangkat bersama-sama. Rani, kamu tunggu di rumah. Nanti selepas Aki mengantar suamimu, baru tiba untuk giliranmu. Rani pun
Di rumah ditemani istrinya Ki Warsa. Ki Warsa sendiri membawa Tamiri menuju ke gubuk rahasia di kaki Gunung Ciremai, di hutan. Tamiri pun berjalan mengikuti Ki Warsa sambil menenteng sesaji yang begitu banyak. Keringat sudah mengucur deras. Tubuh Tamiri yang begitu tambun karena tak pernah bekerja keras. Kerjanya makan, tidur, dan hanya sesekali ngontrol sawah yang diamanatkan oleh mertuanya. Jarang olahraga dia. Maka ketika dibawa berjalan menuju Gunung Ciremai oleh si Ki Warsa, dia begitu lelah dan kepayahan. Tapi Ki Warsa berjalan nanjak ke pegunungan itu seperti berjalan di tanah datar. Tak terlihat napas tersengal. Begitu kuat tubuh si Ki Warsa ini. Singkat cerita, menembus gelapnya hutan Gunung Ciremai malam itu, tibalah mereka di gubuk yang menjadi saksi bisu puluhan tahun lalu karena di ritual pertama kali. Ki Warsa pun berkata, nah, gubuk inilah yang dulu pun digunakan oleh bapak mertuamu. Dan sekarang giliranmu sebagai penerusnya. Ingat Tamiri, kertas mantra yang tadi Aki berikan harus kau rapalkan, jangan berhenti sebelum ada yang datang menemuimu. Dan ingat, apa yang nanti kau lihat, kau dengar, kau saksikan, jangan membuat hati dan tekadmu goyah. Terlebih lagi, buang semua kepercayaan atau agama apapun yang kamu anut. Mulai sekarang, hanya Prabu Wiratmoko yang wajib kamu sembah. Tamiri mengangguk paham. Toh selama ini Islam juga cuma di KTP, sholat kagak, segala macam kagak. Lawang sholat tahunan aja kayak Idul Fitri, Idul Adha, jarang si Tamiri ini. Tamiri pun lantas dituntun masuk ke dalam gubuk. Sesaji ditata sedemikian rupa, 7 ayam bakakak, nasi tumpeng. Hebatnya nih tumpeng sampai nggak tumpah. Selepas semua sesaji ditata, lalu Ki Warsa membakar 11 batang dupa. Ditancapkan di tempat pembakaran dupa. Lalu mulai duduk bersila diikuti pula oleh Tamiri di samping kanannya. Ki Warsa pun memulai membaca mantra pembuka, Rajah Bubuka, untuk ritual mendatangkan, menghadirkan Prabu Wiratmoko, Raja Gulang-Gulang Bargola Ijo. Ketika Ki Warsa ini mulai melantunkan mantra pembuka, memang sudah terdengar riuh angin di luar gubuk. Pepohonan berderit-derit, ranting-ranting kering berjatuhan, begitu ribut suasana di luar gubuk. Nah, selepas Ki Warsa selesai, dia pun menoleh ke Tamiri. Tamiri, kau lanjutkan baca mantra yang dalam tulisan itu. Kau ulang terus, kau dawamkan terus. Ingat apa pesan Aki tadi sebelum kita masuk ke dalam gubuk. Iya Ki, saya sudah paham. Bagus, kalau begitu Aki akan pulang membantu istrimu melakukan ritual. Tamiri mengangguk paham. Selepas itu Ki Warsa keluar dari gubuk, berjalan pergi, turun dari Gunung Ciremai, kembali ke rumahnya di Desa Jelegong. Sebelum Tamiri membaca tulisan mantra di selembar kertas pemberian Ki Warsa, Tamiri menyalakan 7 batang lilin merah sebagai penerangan. Karena di hutan itu begitu gelap. Selepas 7 batang lilin menyala, agak sedikit menerangi kegelapan di dalam gubuk, Tamiri pun mulai menunduk, membaca tulisan mantra di selembar kertas. Dia fokuskan pikiran dan hatinya kepada sosok yang bernama Prabu Wiratmoko.
menggambarkan wajah sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ibu bapak mertuanya. Mencipta, menghadirkan wujud dalam pikiran agar mantra yang dia lantunkan bisa tersampaikan ke sosok si Prabu Wiratmoko. Mantra pun mulai didawamkan oleh Tamiri. Hong ilaheng prayogananiro aku si Komo dadi. Aku teko ngajak-ngajak dulurku si Komo wurung. Wayan-wayanku buka no plawang gaibe. Sedulurku Den Bagus kaki buto ijo. Landen ayune nini buto ijo. Hurip. Jud maujud. Ono ngersaku he dulurku. Tak jaluk mreneo jabang bayiku. Aku duwe perlu marang sliramu. Siro teko wujud Prabu Wiratmoko. Hong ilaheng prayogananiro aku si Komo dadi. Aku teko ngajak-ngajak dulurku si Komo wurung. Wayan-wayanku buka no plawang gaibe. Sedulurku Den Bagus kaki buto ijo. Landen ayune nini buto ijo. Hurip. Jud maujud. Ono ngersaku he dulurku. Tak jaluk mreneo jabang bayiku. Aku duwe perlu marang sliramu. Siro teko wujud Prabu Wiratmoko. Mantra itu terus didawamkan oleh Tamiri. Terus berulang-ulang seperti puluhan tahun lalu yang dilakukan oleh Karnadi. Nah, di tengah husuknya Tamiri mendawamkan mantra sampai dia hafal di luar kepala. Mulai memejamkan mata. Saat itu deru angin di luar gubuk semakin kencang. Bahkan terdengar suara seperti pohon-pohon tumbang. Dan tak berselang lama tercium bau amis anyir darah yang begitu tajam di hidung Tamiri. Bercampur bau apek. Seperti orang yang sebulan tak pernah mandi. Bumi mulai berguncang. Gubuk mulai bergetar. 7 batang lilin mati seketika. Tertiup hembusan angin yang merangsak masuk ke dalam gubuk. Dan saat itulah terdengar suara geraman di luar gubuk. Lalu di sini Tamiri merasakan sukmanya seperti ditarik sesuatu. Tarikan sukma begitu kuat sampai Tamiri lep seperti yang terjatuh ke dalam jurang yang begitu gelap. Namun di sini Tamiri merasakan ada tangan kekar yang begitu kasar mencengkram pergelangan tangan kanan Tamiri. Jangan takut, aku utusan Prabu Wiratmoko, ucap suara tanpa rupa di samping kanan Tamiri. Tamiri bergidik ngeri ketakutan. Dia sadar dia dibawa ke alam yang berbeda. Sampai akhirnya kegelapan perlahan mulai hilang. Mulai muncul sedikit terang disertai pendengaran Tamiri yang mendengar samar suara pilu, jeritan, tangisan, teriakan seperti suara ribuan orang yang sedang mendapat siksaan. Lalu cahaya yang begitu terang menerpa wajah Tamiri. Begitu menyilaukan sampai Tamiri menutup mata. Saat itu Tamiri seperti berdiri meminjakkan kaki di atas bebatuan. Dan ketika Tamiri membuka matanya, terbelalak dia. Di samping kanannya sudah ada sesosok makhluk. Tubuhnya seperti manusia, namun kulitnya kehijauan. Wajahnya begitu menyeramkan dengan taring dan lidah yang terjulur
meneteskan lendir yang begitu anyir. Rambutnya carang namun acak-acakan. Matanya melotot seperti butok cakil dalam pawayangan. Mata tanpa kelopak. Menyeringai menggeram ke arah Tamiri. Lalu menunjuk ke arah depan, yang ketika Tamiri menatap ke arah yang ditunjukkan, disitulah Tamiri ternganga melihat ribuan orang yang sedang disiksa. Ada yang dicambuk, ada yang dipukul dengan gada-gada berduri. Lokasinya seperti lembah, dan ada rombongan manusia laki-laki dan perempuan dengan leher berkalung rantai, memikul batu yang begitu besar di punggung mereka. Tamiri bergidik ngeri seolah dia melihat pemandangan di dalam neraka, seperti gambaran neraka. Nah, orang-orang yang berbaris dengan leher terantai memikul batu-batu besar itu berjalan berbaris beriringan dengan beberapa makhluk seperti yang ada di sampingnya. Berperan seperti penjaga dan mandor, sesekali mengayunkan cametinya. Plak, plak. Begitu nyaring disambut teriakan kesakitan. Orang-orang itu dengan tubuh kurus kering, berjalan sempoyongan memikul batu yang begitu besar, mulai naik ke jalanan setapak, naik ke pegunungan. Yang ketika Tamiri lihat, di atas gunung itu ada seperti bangunan istana. Lalu di sini Tamiri dibawa berjalan tanpa menapak ke atas bumi. Jadi seperti melayang terbang, namun kaki tetap melangkah. Seolah udara ini seperti memadat. Dia dicengkram tangannya, dituntun paksa oleh sosok yang menjemput dirinya. Ternyata Tamiri dibawa ke puncak gunung tempat istana yang sedang dibangun itu berada. Nah, di sini ketika tiba di istana batu yang sedang dibangun itu, Tamiri hampir muntah, tak sanggup memandang lagi. Kenapa? Karena tiang-tiang keraton, tiang-tiang istana itu bukan dari material batu atau sejenisnya, tetapi dari puluhan manusia yang dianyam, dipancang bertumpuk-tumpuk sedemikian rupa, dan semua dalam kondisi hidup bernyawa. Tubuhnya berlumur darah yang begitu merah, baunya anyir begitu memuakkan. Lalu di situ Tamiri mendengar jeritan yang memanggil-manggil nama Tamiri. Tamiri kenal itu suara dari salah satu mertuanya. Siapa? Samirah. Yang padahal waktu itu Samirah belum mati. Belum mati si Samirah ini. Namun Samirah sudah ada di sana, bergabung menjadi tumpukan manusia yang dijadikan tiang keraton. Menggupaikan tangan memanggil-manggil Tamiri. Di sini Tamiri goyah pendiriannya. Dia hampir mau membatalkan ritualnya. Namun ingat ucapan dari Ki Warsa, kalau apa yang dia saksikan nanti hanyalah bentuk ujian dan tak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Maka dalam pikiran Tamiri terlintas, ya juga ya, si ibu kan masih hidup. Ini pasti ilusi, hanya gambaran saja. Namun makhluk hijau seperti buto hijau di samping kanannya ini berkata, Itulah apa yang akan terjadi kepada kalian manusia. Sebagai timbal balik harta kekayaan yang sudah kami berikan. Lalu sosok si buta ini, si gulang-gulang ini, menggeram dan tertawa terbahak-bahak, lantas melemparkan Tamiri, yang seketika
Tamiri pun menjerit. Prosesinya sama seperti waktu sukmanya terbetot. Tamiri jatuh ke dalam jurang yang begitu gelap dan kembali tersadar sudah berada di dalam jasadnya yang masih duduk bersila menghadap sesaji di dalam gubuk hutan Ciremai. Di tempat lain, di rumahnya Ki Warsa. Selepas mengantar Tamiri ke gubuk tempat semedi, Ki Warsa tiba di rumah, lantas mulai mempersiapkan keperluan ritual untuk Rani. Istri Ki Warsa yang paham akan apa yang terjadi nanti, dia langsung pamit undur diri, meninggalkan Rani dan Warsa suaminya sendiri. Istri Ki Warsa langsung masuk ke dalam kamar utama, kamar tidurnya, menutup pintu, mengunci rapat dari dalam. Nah, di sini Rani pun bertanya, "Bagaimana suami saya, Ki?" "Suamimu sekarang sedang ritual di tempat bapakmu dulu. Dan sekarang tiba waktunya kamu untuk menjalani ritual seperti yang dulu ibumu lakukan pula." Masih ingat nih kan, baraya semua, waktu si Samirah dimandikan sama Ki Warsa. "Baik, Ki, saya siap, Ki. Apapun akan saya lakukan." "Bagus. Kalau begitu, ikuti Aki ke kamar mandi." Rani menurut, karena dia sudah dinasehati terlebih dulu oleh Samirah sebelum berangkat menemui Ki Warsa. Nasihatnya Samirah itu, si Rani harus ngikuti apapun perintah Ki Warsa, jangan menolak sama sekali. Tiba di kamar mandi, dengan jantung bergemuruh, Rani ada rasa canggung berduaan di dalam kamar mandi dengan orang yang seusia bapaknya. "Jangan takut, Neng, jangan takut. Sekarang tanggalkan semua pakaianmu." "Telanjang bulat, Ki?" "Iya, telanjang bulat. Akan Aki bersihkan jasadmu dan batinmu." Baik, Ki." Rani membuka semua pakaiannya. Selepas telanjang tak berbusana, tangannya pun menutup dada dan pangkal pahanya. "Jangan ditutup, Neng, jangan ditutup." Baik, Ki. Sekarang jongkok." Rani pun jongkok. Lalu seperti tadi waktu memandikan si Tamiri, menciduk air yang sudah dicampur kembang 7 rupa, campur minyak wangi, tangan kiri memegang ubun-ubunnya Rani. Namun bedanya selepas 7 guyuran, gak kayak Tamiri disuruh mandi sendiri. Ini semua dimandikan oleh Ki Warsa. Ki Warsa lantas mengambil segenggam kembang 7 rupa dari ember. Dia gunakan untuk menggosok sekujur badannya Rani. Namun seperti Samirah dulu, hal serupa pun terjadi kepada Rani. Tangan keriput kasar Ki Warsa, yang walau sudah tua tetapi tubuhnya masih terlihat begitu gagah, begitu kekar, itu mulai menggerayangi badan Rani. Lalu pas di bagian bawah, sama seperti dulu. Jari-jari Warsa menerobos masuk celah goa milik Rani. Sampai Rani di sini hampir menjerit, langsung menutup mulut. Malu kalau ketahuan sama istrinya Ki Warsa. Akhirnya yang terjadi, Rani hanya mengerang-ngerang menahan sesuatu perasaan di dalam dadanya, di mana birahinya waktu itu naik seketika lewat sentuhan-sentuhan ajaib tangan peot Ki Warsa. Rani pasrah, dicap sedemikian rupa, karena itu merupakan bagian dari ritus ritual pemujaan. "Tubuhmu bagus, Nduk. Bagus, Neng. Sebagus tubuh ibumu di masa lalu. Prabu Wiratmoko pasti senang akan pelayananmu." Rani yang masih lemas selepas beberapa kali keluar, dia pun kembali dibersihkan oleh air dingin bercampur kembang. Selepas itu,
Rani disuruh mengenakan selembar kain putih. Kalau dulu ibunya pakai kain jarik, nih Rani pakai kain kafan untuk menutup setengah badannya. Lalu dituntun Ki Warsa menuju ke kamar khusus tempat ritual. Di sini bedanya, di dalam kamar ritual itu sudah ada ranjang dari kayu jati berukir mengenakan kelambu pula. Jauh berbeda seperti dulu zamannya Karnadi, hanya beralaskan tikar daun pandan. Ini mah udah ada kasur spring bednya, bro. Udah agak modern nih. Cuman di situ sesaji semua tergeletak, begitu komplit. Lalu di sini Ki Warsa menyuruh Rani telentang di atas tikar lantai, lalu membalur sekujur badan Rani dengan minyak wangi. Selepas itu, Ki Warsa menyalakan beberapa batang dupa. Lalu dia menoleh ke arah Rani dan berkata, "Neng, mantra di kertas tadi kau rapalkan sambil berbaring di atas kasur, di atas ranjang. Tunggu Prabu Wiratmoko datang." Baik, Ki. Ingat, layani beliau sepenuh hati, seperti kamu melayani Tamiri suamimu. Aki menunggu di ruang tamu. Aki akan terjaga sampai esok pagi. Rani mengangguk, lantas naik ke ranjang, mulai merebahkan badan, memegang kertas bertuliskan mantra. Ki Warsa keluar menutup pintu. Lampu mati seketika, hanya sebatang lilin sebagai penerangan. Di kamar aroma dupa, aroma minyak wangi menjadi satu. Baunya begitu menyengat. Namun anehnya, bau aroma dupa dan minyak itu malah membangkitkan perasaan nafsu di dalam hatinya Rani. Lalu Rani memfokuskan pandangan ke kertas dalam genggaman. Mantra dia lantunkan seperti mantra yang dibacakan oleh Tamiri di gubuk hutan Ciremai. Mantra itu terus dibaca berulang-ulang. Hal sama pun terjadi. Perasaan Rani, rumah Ki Warsa itu seperti yang terguncang. Lantas dari tempat penyimpanan sesaji, asap dari dupa itu perlahan menebal sampai begitu tebal keputihan. Lalu dari asap dupa itu muncul sesosok wujud manusia yang begitu gagah, tampan, bertelanjang dada, hanya mengenakan cawet, namun kepalanya bertenggerkan sebuah mahkota. Yang membedakan dari manusia lain, sosok yang datang ini telinganya runcing, dan ketika membuka mulut ada taring yang begitu tajam terlihat dalam pandangan Rani. Rani gugup dong, tubuhnya sampai gemetar. Bukan gemetar dan gugup ketakutan, tetapi seperti pengantin baru yang gemetar gugup ketika pengantin pria datang. Bahkan rasa gatal mulai muncul di bagian vitalnya Rani. Prabu Wiratmoko yang berwujud manusia ini mulai berjalan mendekat dan duduk di ranjang di samping Rani. Tangan kekarnya tanpa dia bersuara, namun muncul kata-kata yang masuk ke dalam batinnya Rani. Di mana kata-kata itu, bila diartikan, meminta Rani untuk memuaskan dirinya dan timbal baliknya nanti usaha dan harta akan terus bertambah. Hidup Rani akan jaya di alam manusia. Dan selanjutnya Rani pun bercumbu mesra dengan sosok Prabu Wiratmoko. Nah, di sini ketika sedang menunggangi Prabu Wiratmoko, ini bukan ditunggangi, malah si Prabu Wiratmokonya yang ditunggangi oleh Rani. Biasanya kan Rani yang mestinya ditunggangi. Ini Rani yang ambil kendali kayaknya nih. Ketika Rani menunggangi Prabu Wiratmoko,
ranjang kayu jati berderit. Saking motah ya si Rani ini, saking motahnya. Nah, ketika menatap ke wajah Prabu Wiratmoko, itu samar-samar berubah. Kulit putihnya seperti kehijauan. Telinganya semakin bertambah panjang. Taringnya mencuat pula, bahkan lidah yang terjulur keluar itu mulai memanjang pula. Persis seperti buto ijo. Tapi di sini Rani anehnya tidak merasa takut. Lidah si Prabu Wiratmoko yang menjulur keluar memanjang itu sampai, mohon maaf nih, melilit batang lehernya Rani. Astagfirullahaladzim. Di luar kamar, di ruang tamu, si Ki Warsa hanya duduk sambil senyum-senyum sendiri, menikmati kopi dan rokok kreteknya. Sampai jam 3 dini hari barulah aktivitas tabu di kamar tamu antara Rani dan Prabu Wiratmoko berakhir. Mengetahui kalau Prabu Wiratmoko sudah pergi kembali ke alamnya, Ki Warsa lantas bergegas membuka pintu kamar, lantas mendecakkan lidah ketika menatap tubuh tak berbusana Rani yang telentang di atas pembaringan yang sudah acak-acakan. Napas Rani masih memburu. Ki Warsa mendekat. Ki, shh, jangan berbicara, ucap Ki Warsa, yang saat itu Ki Warsa menanggalkan pakaiannya, lalu melanjutkan menggantikan Prabu Wiratmoko mencumbui Rani. Lu bayangin, abis gituan ama buto ijo dilanjutin ama dukunnya. Tapi Rani hanya bisa menerima. Itu bagian dari ritual. Nah, singkatnya, di luar azan subuh udah terdengar, barulah nih Ki Warsa merasa puas selepas menyalurkan hasrat sesatnya. Jam 6 pagi, Ki Warsa menjuruh Rani mandi, sedangkan Ki Warsa langsung menuju ke gubuk untuk menjemput Tamiri. Menjemput Tamiri ke sana, tiba di gubuk, Tamiri cerita apa yang dia alami semalam. Kan sudah Aki bilang, apa yang kau saksikan itu semua hanya ilusi dan bentuk ujian saja. Iya juga sih Ki, aneh aja Ki, masa ada si Ibu Samirah di sana diikat jadi tiang istana, dipancang, menjerit teriak minta tolong sama saya. Kan Bu Samirah masih hidup Ki. Makanya untung kamu jeli. Kalau kamu tak jeli, tak melihat keberadaan Samirah ibu mertuamu, kamu pasti sudah batal. Iya Ki, dasar sudah nasib saya. Memang harus beruntung seperti ini. Istri saya gimana Ki? Istrimu pun sudah selesai ritual. Dia sudah menunggu di rumah. Yuk, ikut Aki pulang. Pulanglah Tamiri dengan Ki Warsa kembali ke Jelegong. Tiba di Jelegong, mandi, makan pagi bersama, lalu Tamiri dan Rani pulang kembali ke desa Singajaya mengendarai mobil mereka. Di sini, Turiman yang mendengar cerita penuturan dari sahabatnya Tamiri. Dia bergidik ngeri. Ya Allah Tamiri, sampai seperti itu. Iya Man, makanya jangan pernah kamu berpikir untuk mengikuti jejak langkahku. Aku harus merelakan diri melihat istriku dicumbui oleh Prabu Wiratmoko. Kau tahu betapa aku mencintai Rani. Tapi demi perjanjian ini, apa boleh buat, aku tak berdaya. Dan jangan kau kira, walau harta begini banyak, jangan kau kira aku bisa menikmati itu semua. Tidak, tak pernah sama sekali. Jeritan orang-orang yang disiksa di alam sana, para pelaku nyupan, itu
selalu menghantui tidur malamku. Tak ada ketenangan, Man. Tak ada ketenangan. Jauhilah perbuatan sepertiku, ucap Tamiri menasehati Turiman. Namun ingat, Man, jangan kau bocorkan rahasia ini kepada siapapun. Selama aku hidup, simpanlah di dalam hatimu, ucap Tamiri. Nah, singkatnya, hari itu selepas mendengar cerita dari Tamiri, Turiman pun pulang. Tiba di rumah, Turiman yang memang gak kuat pengen cerita, akhirnya cerita ke istrinya. Dan kebetulan saat itu di rumah Turiman ada Mbak Nani yang ikut pula mendengarkan cerita Turiman mamangnya tentang ritual pesugihan gulang-gulang yang dimiliki Juragan Karnadi yang dilanjutkan oleh Tamiri. Waktu berlalu sampai akhirnya di tahun 2018. Waktu itu sedang musim penghujan. Malam hari, Turiman sedang duduk ngopi di teras rumah, menatap air hujan yang begitu deras membasahi halaman rumahnya. Turiman senang duduk santai saat itu melepas lelah selepas seharian bekerja di sawah. Namun tak sengaja tatapannya tertuju ke jalanan. Di sini Turiman terkejut. Loh, itu siapa yang hujan-hujanan malam hari? Pikir Turiman. Orang itu berjalan tanpa mengenakan payung. Berjalan mendekat ke depan rumahnya Turiman. Dan begitu tiba di depan rumah, Turiman kaget. Loh, Tamiri. Ya Allah. Tamiri masuk nih ke halaman rumahnya Turiman. Masuk ke halaman rumah Turiman dengan wajah yang begitu kuyu dan lusuh pakaian basah. Bos, dari mana bos? Sengaja aku datang kemari, ucap Tamiri yang langsung duduk di kursi kayu. Ya Allah, kok malah hujan-hujanan sih bos? Bentar ya, tak ambilin handuk. Nggak usah Man. Nggak usah. Terlihat jelas nih, Tamiri seperti yang sedang menanggung beban yang begitu berat. Ada apa Tamiri? Kamu sampai seperti ini? Habis bertengkar sama si Rani? Atau apa? Aku habis ribut hebat dengan Rani istriku. Loh, kok bisa? Ada masalah apa? Tamiri menunduk. Terdiam. Nih, bentar ya, tak bikinin kopi dulu. Turiman langsung masuk ke dalam. Tak lama keluar lagi membawa segelas kopi yang masih mengepul panas. Disuguhkan kepada Tamiri, sahabatnya. Gelas berisi kopi panas dipegang oleh Tamiri mengusir dingin yang menerpa tubuhnya, yang basah kuyup oleh air hujan. Lalu di sini Tamiri berkata, Man, Prabu Wiratmoko, si laknat itu malam Jumat Kliwon kemarin datang seperti biasa, dipuaskan oleh Rani istriku. Lah, lantas kenapa? Bukannya itu sudah bagian dari ritual yang kalian jalani? Bukan itu masalahnya, Man. Yang jadi masalah, yang menjadi penyebab aku bertengkar hebat dengan Rani, Prabu Wiratmoko, dia meminta tumbal tahun ini. Dan yang dia pinta itu anakku sendiri. Anakmu? Siapa? Anak perempuanku, Man. Si Ayu. Astagfirullahaladzim. Si Ayu? Istrinya Andi? Iya. Si Ayu anakku yang dipinta jadi tumbal. Aku tak terima, Man. Aku tak terima. Namun istriku bilang, kalau Ayu tak diserahkan, maka aku sendiri yang diminta sebagai gantinya. Yang berarti, Man, berakhirlah pesugihan ini. Karena aku pelaku utama.
sebagai penerus akan mati. Turiman pun diam. Tahu betul beban yang dirasakan oleh Tamiri. Satu sisi, dia nggak mau Ayu anaknya mati jadi tumbal. Di sisi lain, semua harta akan perlahan menghilang kalau tak lekas mencari pengganti. Lantas bagaimana? Apa kamu akan merelakan anakmu itu mati? Tidak, Man. Tidak sama sekali. Lebih rela aku yang mati. Masalah penerus, biar nanti si Ayu atau suaminya yang melanjutkan. Man, aku datang kemari hanya ingin bertemu denganmu untuk yang terakhir kali. Aku ingin meminta maaf kalau selama kita berteman, bersahabat, dari kecil hingga dewasa seperti ini, aku banyak salah sama kamu, Man. Aku masih ingat, dulu sewaktu kita muda, kaulah yang sering membantuku. Jasamu tak bisa kubalas, Man. Sudahlah, tak usah kau pikirkan. Apa nggak ada cara lain? Kau carilah orang pintar, uangmu kan banyak, agar kau tak diambil oleh si Prabu Wiratmoko. Biarkan saja si Rani yang mati. Tamiri menggelengkan kepala. Ini resikoku. Ini resiko yang harus aku tanggung, Man. Karena keegoisanku yang menolak Ayu menjadi tumbal. Biarkanlah. Mati sekarang ataupun nanti, tetap sama. Aku tak akan seperti kamu pulang ke alam barzah. Tapi aku akan pulang ke alam pesugihan. Bergabung bersama Samirah mertuaku. Bahkan mungkin dengan puluhan tumbal yang dulu diserahkan oleh mertuaku itu. Ucap Tamiri seperti yang sudah betul-betul ikhlas akan kematian. Di sini Turiman terdiam. Tak terasa Turiman pun menangis. Ri, apa kau yakin? Aku yakin, Man. Aku yakin. Maaf, Ri. Aku gak bisa bantu apa-apa. Tamiri tersenyum. Walau senyum dengan penuh kesedihan. Itu saja, Man. Aku pamit pulang. Ingat, kalau aku nanti mati, datanglah ke pemakamanku. Ucap si Tamiri. Lantas Tamiri kembali berjalan menembus lebatnya hujan. Diikuti oleh pandangan sendu, tatapan sendu dari Turiman sahabatnya. Dan betullah, 3 hari kemudian pasca pertemuan malam itu, yang memang menjadi pertemuan terakhir, karena pertemuan selanjutnya, Tamiri sudah menjadi jenazah, dikuburkan di dalam tanah. Nah, di sini 1 hari sebelum Tamiri meninggal, si Ayu dipanggil oleh Rani. Di mana Rani meminta Ayu untuk melanjutkan perjanjian dengan Prabu Wiratmoko. Ayu yang menerima perintah dari sang ibu siap-siap saja. Namun dia kan harus diskusi dengan Andi suaminya. Namun ketika pulang bicara dengan Andi, Andi menolak tegas. Daripada harus mujak siluman, mujak setan, lebih baik cerai. Ucap Andi saat itu. Nah, di sini Ayu yang memang begitu mencintai Andi, dia pun nurut sama suaminya. Daripada bercerai, Ayu memilih tak menjadi penerus perjanjian siluman. Di sini Rani tentunya kecewa, namun dia tak bisa memaksa. Dan akibatnya, perlahan harta yang ada, walau karena dia masih hidup saat itu, perlahan mulai mundur. Perlahan mulai habis. Puncaknya ya pasca si Tamiri mati. Nah, di sini Ayu pun jadi merasa susah. Tak dapat lagi jatah dari ibunya karena Ayu yang menolak melanjutkan ritual. Akhirnya Ayu memilih menjadi TKW ke Hong Kong.
Dan sampai sekarang Ayu anaknya Rani ini gak pulang-pulang. Kenapa? Ya karena anak keturunan pelaku pesugihan mau kerja kemanapun, mau gaji seberapa besar pun tak akan berbekas, akan habis dan habis kalau tak diputus dampak dari pesugihan orang tuanya. Atau ngikutin jejak langkah orang tuanya, pesugihan pula, baru bisa kaya raya. Dampak itu pun terjadi pula kepada saudara yang lain, termasuk salah satu anak dari Karnadi, adiknya Rani, namanya Karin. Nih Karin sama suaminya akhirnya memilih jadi TKW pula. Karin ke Hong Kong dan suaminya Tarsono jadi TKI ke Jepang. Wah, kalau dipikir-pikir nih, hasil kerja di Jepang sama di Hong Kong digabungin gede loh. Tapi apa? Gak ada bukti, habis tak tersisa. Lalu di tahun 2023, Karnadi pun akhirnya meninggal dunia, menyusul Tamiri menantunya, menyusul Samirah istrinya. Baliknya kemana? Ya ke alam sana, alam jin. Mulai perlahan nih hancur kerajaan bisnis yang dibangun puluhan tahun oleh Karnadi. Karena belum ada yang melanjutkan jadi penerus. Sampai akhirnya di tahun 2025, 2 tahun pasca Karnadi modar, Karin, adik Rani yang di Hong Kong, dan Tarsono yang di Jepang, suaminya si Karin, memutuskan mengakhiri kontrak, pulang kembali ke Singajaya. Kenapa? Hidup mereka melarat susah, walau gajinya gede. Lalu di sini Karin itu datang ke kakaknya Rani, menanyakan masalah ritual yang dulu Kang Tamiri lakukan bersama Rani, serta yang dulu almarhum orang tua mereka jalani. Rani pun menjelaskan kalau ingin bangkit kembali, membangkitkan kembali kekayaan keluarga seperti dulu, maka harus ada pasangan suami istri yang melanjutkan perjanjian dengan Prabu Wiratmoko. Dan di sini Karin serta Tarsono mau melanjutkan perjanjian itu. Rani pun sumringah, lantas Rani memberikan alamat Ki Warsa. Lalu Karin dan Tarsono suaminya pun langsung ke Jelegong menemui Ki Warsa dan melanjutkan perjanjian, melakukan ritual yang sama seperti dulu Rani dan Tamiri di tahun 2017. 2023 Karnadi mati. Awal pesugihan 1980. 43 nyawa manusia yang ditumbalkan oleh keluarga besar itu. Demi apa? Demi harta. Pasca Karin dan Tarsono pulang ritual dari tempat Ki Warsa, usaha yang hancur milik keluarga besar mereka perlahan mulai tertata kembali. Bahkan di sini Tarsono sampai beli sawah lagi 1 hektar. Tarsono bangun kandang ayam yang begitu luas. Awalnya orang-orang menyangka itu semua hasil kerja jadi TKW dan TKL Jepang dan Hong Kong, karena kan gajinya gede. Itu awal mula sangkaan para tetangga. Namun yang sebenarnya mereka melanjutkan pesugihan keluarga mereka. Dan akhirnya serapat-rapatnya bangkai ditutup, tercium pula. Di tahun 2026 kemarin nih,
tahun ini, sebulan lalu nih, ada kejadian yang membuat gempar warga desa Singajaya. Satu malam, sebulan yang lalu. Akang sengaja nggak nyebutin secara detail karena kejadian ini masih viral di sana ya. Satu malam sebulan lalu, di rumah Tarsono dan Karin, rumah gedong tuh, orang kaya dong, sawah sehektar, kandang ayam luas, puluhan ribu ekor yang dipiara. Tengah malam, Putri, anak Karin dan Tarsono, anak pertama mereka, yang baru berusia sekitar 16 tahun, kelas 2 SMA. Malam hari, jam 12, itu bangun dari tidur seperti orang linglung. Bangun dari tidur, keluar dari kamar, langsung keluar rumah ngambil motor. Karin dan Tarsono menyaksikan itu semua, hanya diam memperhatikan. Karin ini seperti yang tahu akan terjadi sesuatu kepada anaknya, termasuk Tarsono pula. Dan di sini si Putri langsung mengendarai motornya keluar dari rumah, entah pergi kemana. Selepas Putri pergi naik motor, pintu ditutup kembali. Karin dan Tarsono masuk ke dalam rumah. Selang 1 jam kemudian, datang orang bertamu menggedor-gedor pintu. Ketika pintu dibuka, yang muncul di balik pintu adalah seorang petugas kepolisian. 2 orang polisi datang ke rumahnya Tarsono dan Karin. Ketika ditanya, kedua anggota kepolisian ini mengatakan kalau Putri anak mereka mati meninggal dunia jadi korban tabrak lari di jalan raya yang menuju ke arah Karangampel. Namun di sini mendengar anaknya mati, katanya jadi korban tabrak lari, Karin dan Tarsono itu tak ada raut sedih, tak ada raut kehilangan. Sampai pagi hari jenazah datang selepas dari rumah sakit dinaikkan ke ambulan. Warga semua berkerumun di sana. Semua heran. Kok ada orang tua yang ngizinin anak perempuan keluar tengah malam? Kok ada orang tua yang anaknya mati nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa kehilangan? Sampai ditanya tetangga, Kang Tarsono, kok nggak sedih si Putri mati? Lah itu kan sudah takdir. Mati sekarang ataupun nanti ya sama saja. Edan kan? Jawaban orang tua sampai seperti itu. Dan yang membuat gempar warga, katanya si Putri ini jadi korban tabrak lari. Tapi motornya nggak ada lecet sedikit pun. Jangankan tabrak lari nih, jatuh aja dari motor, ada lah baret-baret dikit di bodi motor. Ini bodi motor masih kinclong. Gak ada baret sedikit pun. Bahkan tubuhnya Putri itu gak ada bekas luka seperti nyeruduk aspal lah. Bersih tubuhnya Putri ini, utuh. Gak ada luka lecet sama sekali. Dan ketika tubuh dari Putri dimandikan oleh ibu-ibu tetangga, di sini Karin tak memandikan, apalagi Tarsono. Saudara, gak ada yang mandiin jenazahnya Putri. Tetangga semua yang memandikan. Ketika para tetangga membuka pakaiannya Putri, pertama, darah keluar dari hidung, dari telinga, dari mulut. Dan ketika membuka baju, dada Putri lebam kebiruan, yang mengingatkan warga akan kejadian puluhan tahun silam. Waktu Karnadi dan Samirah masih ada, banyak orang mati yang menjadi karyawannya Karnadi dengan ciri yang sama. Dadanya biru, lebam. Maka di sini warga pun berasumsi kalau Putri menjadi tumbal pesugihan yang dilanjutkan oleh Karin dan Tarsono.
Lepas itu, jenazah pun dikebumikan. Kematian putri yang seperti itu pun menjadi buah bibir di Singajaya dan desa-desa sekitarnya. Dan hingga saat ini video ini ditayangkan, kisah kematian Karin masih hangat diperbincangan. Dan semua orang mengatakan Karin mati dijadikan tumbal penerus pesugihan Gulang-Gulang Bargola Ijo yang dulu diawali oleh Karnadi dan Samirah. Nah, itulah kisah akhir dari pesugihan Gulang-Gulang Bargola Ijo yang saat ini dilanjutkan oleh pasangan Karin dan Tarsono, anak kedua Karnadi, adik dari Rimi.